Permasalahan sampah adalah masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Hal ini merupakan tantangan strategis yang membutuhkan penanganan terpadu, terutama dalam hal ketersediaan armada operasional pengangkut sampah. Meike Kamaro selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo mengungkap hal tersebut. Ditemui usai menggelar rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Gorontalo belum lama ini, dikatakannya, sampah ini akan menjadi komoditi yang memberikan hasil bagi masyarakat. Akan tetapi, hal yang perlu diseriusi dalam hal ini adalah bagaimana mengalokasikan kendaraan operasional tersebut untuk pengangkutan sampah. Jika dilihat dari data yang diberikan oleh DLH, wilayah Gorontalo ini menghasilkan sampah kurang lebih 3 ton per hari, khususnya untuk sampah medis dan di luar dari sampah rumahan ataupun industri. Dengan tata kelola yang baik dan terarah, Meike yakin dan optimis bahwa persoalan sampah di Gorontalo ini bisa segera ditangani secara bertahap. Kami hari ini melakukan rapat dengan Dinas SDM dan DLH. Nah, tentunya ini dalam rangka pembahasan dokumen KUA PPAS APBDP 2025. Tentunya yang menjadi titik berat pada SDM yaitu pengembangan saat ini yaitu pertambangan yang tentunya memiliki proyeksi PAD untuk kita di tahun 2026. Olehnya ada beberapa hal, langkah-langkah yang perlu kita berikan dorongan dan penguatan pada usulan-usulan anggaran pada perubahan di dinas tersebut, antara lain yaitu cetak biru atau blueprint tentang yaitu pemberdayaan masyarakat pertambangan yang ada, karena itu merupakan guidance untuk perusahaan pertambangan maupun pemerintah daerah dan stakeholder yang terkait dengan hal itu. Sehingga itu penting untuk kita dorong di pembahasan anggaran nanti. Saya mewajibkan Komisi 2, teman-teman Komisi 2 agar mengawal dan benar-benar dapat menggolkan untuk anggaran tersebut. Karena itu menjadi guidance buat kita semua, di mana akan terlihat mana menjadi kewenangan provinsi, daerah, dan masyarakat yang ada di dalam itu. Nah, ini tentunya merupakan harapan dapat kita realisasikan pada anggaran 2026 ini. Kemudian dari Dinas DLH yang banyak terungkap adalah kita bertitik berat pada beberapa penyelesaian program dan kegiatan, yaitu tentang penanggulangan sampah. Yang mengemuka yaitu tentunya sampah ini bisa menjadi komoditi yang tentunya memberikan hasil, tetapi sebelum ke situ maka permasalahan sampah ini menjadi pemikiran kita bersama agar supaya dapat dialokasikan kendaraan operasional. Nah, ini kita sedang memikirkan kepala dinas apakah bisa menjadi kewenangan dari dinas tersebut dengan nomenklatur yang tepat dan sasaran yang tentu tepat juga. Ini yang mengemuka dalam 2 pembahasan dinas. Ibu, tadi kan untuk Dinas Lingkungan Hidup ada 2 reboisasi ya. Itu kira-kira di kawasan mana yang kemudian menjadi fokus dari pemerintah provinsi? Kalau pada pembahasan sekarang ini kita lebih berfokus pada dana yang ada, anggaran yang ada, yaitu DBH reboisasi. Untuk itu ada beberapa kawasan memang sudah menjadi tupoksi dari pemetaan dari Dinas Lingkungan Hidup. Areal-arealnya akan kami berikan data-datanya yang lebih konkret. Nah, ini yang perlu kita kawal bersama-sama. Apakah dana reboisasi ini sudah memberikan kontribusi yang nyata terhadap kegiatannya itu sendiri, dan dalam kami pertanyakan juga aspek penanggulangan untuk lingkungannya, dampak lingkungan yang saat ini ternyata memang yang selama ini yang ada dalam anggaran 300-an itu lebih pada potensi terjadi ancaman kerusakan lingkungan. Jadi dia berupa alat. Ini yang masih ada yang kami temukan. Olehnya ya tentu kita akan bertitik berat pada aspek perlindungan lingkungan, potensi-potensi tidak terjadi kerusakan hutan yang lebih meluas,
pada program-program yang akan datang. Berapa kira-kira anggaran untuk di Dinas Lingkungan Hidup? Yang kami temukan itu pada item program tersebut untuk lingkungan hidup, lebih pada penanganan untuk lingkungan hidupnya sendiri ada 300 sekian. Untuk Untuk hasil rehabilitasi sama pengadaan. Kalau untuk rehabilitasi sendiri hasil DBH ada sekitar 7 DBH itu sendiri ada 7 miliar sekian ya. Tapi memang dari hasil DBH ini tentu akan dimanfaatkan untuk pengadaan untuk mobil sampah kalau nggak salah ya 2M sekian 2,7M sekian nanti detailnya nanti kita akan berikan. Nah seperti itu, artinya secara substantif yang kami lihat, yang kami evaluasi adalah penggunaan anggaran itu sudah tepat sasaran, tidak dengan sejalannya program dan kegiatan di dinas tersebut. Itu yang menjadi acuan kami, dan program apa yang memiliki prioritas alokasi anggaran yang berdampak untuk perbaikan lingkungan pada anggaran APBDP. Itu yang menjadi fokus utama kami. Kami juga menangkap apa yang menjadi proyeksi realisasi dari penggunaan anggaran. Dari DPRD Provinsi Gorontalo, Kindali TV mengabarkan. Ini yang menjadi kendala dan ini juga yang salah satu menjadi dokumen penting, Pak.